Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisafa Ramadhani dari kelas 644B07 dengan NIM 64221627. Ingin menjelaskan tentang menemukan pola uji chi-square dan ANOVA dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu uji chi-square dan ANOVA merupakan dua metode statistik yang sering digunakan dalam penelitian untuk menganalisis data. Keduanya memiliki tujuan dan aplikasi yang berbeda, namun sama-sama penting dalam memahami hubungan dan pola dalam data. Uji chi-square digunakan untuk menganalisis frekuensi dalam data kategorikal. Dalam data kategorikal adalah data yang dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok tertentu seperti jenis kelamin, agama, atau tingkat pendidikan. Uji ini membantu untuk menentukan apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel kategorikal. Contoh penggunaan uji chi-square menganalisis hubungan antara jenis kelamin dan preferensi warna, membandingkan tingkat kepuasan pelanggan di antara dua toko yang berbeda, menentukan apakah ada hubungan antara penggunaan obat tertentu dan efek sampingnya. ANOVA, Analysis of Variance. ANOVA digunakan untuk menganalisis perbedaan rata-rata dalam data numerik. Data numerik adalah data yang dapat diukur dalam angka seperti tinggi badan, berat badan, atau nilai ujian. ANOVA membantu untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua atau lebih kelompok. Yang kedua ada tujuan penelitian. Yang pertama, memahami konsep uji chi-square dan ANOVA, menjelaskan definisi dan rumus uji chi-square dan ANOVA, membedakan penggunaan uji chi-square dan ANOVA, memahami asumsi-asumsi yang mendasari uji chi-square dan ANOVA. Ada manfaat penelitian. Makalah ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa dan peneliti di bidang ilmu sosial, ekonomi, dan sains. Praktisi di berbagai bidang yang perlu menganalisis data, pembaca yang ingin meningkatkan pemahaman tentang statistik dan aplikasinya. Ada kajian teori. Chi-square atau X² adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang perbedaan antara frekuensi yang diamati data aktual dan frekuensi yang diharapkan atau data prediksi dalam suatu tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang menggunakan frekuensi kejadian dari dua atau lebih variabel kategorikal. ANOVA satu arah, yaitu one-way ANOVA. ANOVA satu arah adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok data. ANOVA satu arah mengasumsikan bahwa data berasal dari distribusi normal dengan variasi yang sama. Tujuan ANOVA satu arah menguji apakah rata-rata dua atau lebih kelompok data berbeda secara signifikan, mengidentifikasi kelompok mana yang memiliki rata-rata yang berbeda. ANOVA dua arah, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara dua atau lebih kelompok data dengan mempertimbangkan interaksi antara kelompok-kelompok tersebut. ANOVA dua arah mengasumsikan bahwa data berasal dari distribusi normal dengan variasi yang sama. Tujuan ANOVA dua arah menguji apakah rata-rata dua atau lebih kelompok data berbeda secara signifikan, mengidentifikasi kelompok mana yang memiliki rata-rata yang berbeda, menganalisis interaksi antara kelompok-kelompok data. Di sini ada studi kasus chi-square. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara minat bermusik dan jenis kelamin. Data dikumpulkan dari 100 siswa SMA dengan 50 siswa laki-laki dan 50 siswa perempuan. Para siswa ditanya tentang minat mereka terhadap berbagai genre musik seperti pop, rock, dangdut, dan klasik. Yang pertama ada pop, laki-laki 20, perempuan 25, total 45, rock 15, perempuan 10, total 25. Dangdut, laki-laki 10, perempuan 5, total 15. Klasik, laki-laki 5, perempuan 10, total 15. Total laki-laki 50, perempuan 50, dan totalnya 100. Langkah-langkah uji chi-square. Hitung frekuensi harapan untuk setiap kategori. Frekuensi harapan adalah frekuensi yang diharapkan jika HO benar. Dalam kasus ini, frekuensi harapan dapat dihitung dengan rumus berikut. E yaitu total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan.
Frekuensi harapan untuk kategori pop laki-laki adalah E sama dengan 50 siswa laki-laki dikali 45 siswa dibagi 100 siswa sama dengan 22,5. Hitung chi-square X kuadrat untuk setiap kategori. Chi-square dihitung dengan rumus berikut. X pangkat 2 sama dengan frekuensi harapan O dikurang E pangkat 2 dibagi E. Chi-square untuk kategori pop laki-laki adalah X pangkat 2 sama dengan 20 dibagi 22,5 kuadrat dibagi 22,5 sama dengan 0,67. Jumlahkan semua chi-square untuk semua kategori. Chi-square total adalah X kuadrat total sama dengan frekuensi harapan X kuadrat. Dalam kasus ini, chi-square total adalah X kuadrat total 0,67 ditambah 2,25 plus 2,67 plus 4,00 sama dengan 9,6. Tentukan derajat kebebasan atau DF. Derajat kebebasan untuk uji chi-square. Dua variabel nominal dihitung dengan rumus berikut. DF sama dengan baris dikurang 1 dikali kolom dikurang 1. Dalam kasus ini, DF adalah DF sama dengan 4 dikurang 1 dikali 2 kurang 1 sama dengan 3. Dibandingkan chi-square total dengan nilai chi-square tabel pada tingkat signifikansi yang dipilih. Dalam kasus ini, tingkat signifikansi dipilih adalah 0,05. Nilai chi-square tabel dengan DF 3 sama dengan A sama dengan 0,05 adalah 7,815. Interpretasi hasil. Karena chi-square total 9,6 lebih besar dari nilai chi-square tabel 7,815, maka kita tolak HO dan terima H1. Hal ini berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara minat bermusik dengan jenis kelamin. Kurva chi-square menunjukkan distribusi probabilitas dari statistik chi-square. Bentuk kurva tergantung pada derajat kebebasan. Pada kasus ini, DF sama dengan 3 sehingga kurva chi-square akan berbentuk seperti lonceng dengan puncak di sekitar nilai chi-square sama dengan 3. Hipotesisnya adalah H0 tidak ada hubungan antara minat bermusik dan jenis kelamin. H alternatif ada hubungan antara minat bermusik dan jenis kelamin. Kasus ANOVA satu arah. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara efektivitas 3 jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Peneliti menanam 10 tanaman tomat untuk setiap jenis pupuk dan mengukur tingkat tanaman setelah 4 minggu. Variabelnya independen faktor jenis pupuk ABC, independen tinggi tanaman tomat dalam cm. Kasus ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jenis pupuk AB dengan intensitas cahaya, pencahayaan penuh parsial terhadap pertumbuhan tanaman kacang. Peneliti menanam 10 tanaman kacang untuk setiap kombinasi pupuk dan intensitas cahaya. Tinggi tanaman diukur setelah 3 minggu. Variabel independen faktor jenis pupuk AB, intensitas cahaya, pencahayaan penuh parsial, independen tinggi tanaman kacang dalam cm. Analisisnya adalah H0 tidak ada perbedaan signifikan antara tinggi tanaman tomat yang dihasilkan oleh ketiga jenis pupuk. H alternatif terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata tinggi tanaman tomat yang dihasilkan oleh ketiga jenis pupuk. Analisis satu arah. Dengan menggunakan uji ANOVA satu arah, peneliti dapat membandingkan rata-rata tinggi tanaman tomat di setiap kelompok pupuk dan menentukan apakah perbedaan tersebut cukup besar untuk disimpulkan bukan berasal dari kebutuhan. Analisis ANOVA dua arah. Dengan menggunakan uji ANOVA dua arah, peneliti dapat menganalisis pengaruh individu dari jenis pupuk dan intensitas cahaya, serta apakah kedua faktor tersebut berinteraksi dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.